Welcome back to Box Football Show. Tetap ada reguler dong ya, walaupun di menjelang itu kan ngabuburit ada ngayun sekarang. Terayun-ayun nih kita sekarang. Ngabuburit yang santuy. Iya, Kan kita nggak ngomongin bola tapi di situ. Bener. Ngomongin bola mesti bayar. Dan Tio yang ngabisin sate ya. Sate. Kemarin kan makan Bang Anen, gua, Rossi sama Mukti ya. Terus Mukti, bang udah bang sate kambing Muk bener nih Muk. Iya aduh Muk yaudah deh bagi-bagi bertiga iya dia. Kebanyakan kali. Ya Rossi bilang 10 doang Jer. Rossi iye, Mukti iye. Gue makan dong satu. Muk aduh bang gak kuat. Jadi Mukti pesan yang satu porsi full. Buset Itu dah. gawat. Anen Itu gede. gawat dia. Jadi ternyata Mukti mikirnya Anen yang di Antasari. Gue bilang wah salah lu. Fatmawati. Harus cari yang Oji. Kurang jaksel lu. Udah gue Iya. bawa deh. Tapi ini ya, mungkin kalau makan kambing tuh anggapannya lo bisa ambruk gitu ya. Kondisi badannya. Kayak jendelanya Waldo. Ya, Jendela. aneh sih itu aneh menurut gue. Gue kenapa gitu, maksudnya kok Udah rapuh bro. Itu kan pas gue videoin lu liat ya, bagian engselnya tuh rapuh semua kayu-kayunya. Itu gue kaget gue. Itu kan gue kondisinya gue tuh. Enggak, kacanya jatuh ke bawah atau gimana sih? Jadi enggak di atas bilangnya apa sih yang Lantai soalnya dua bolong, dulu. bolong. Iya, Pokoknya iya. jatuh ya kan. Jadi jatuhnya jatuh begitu. Gue pikir jadi kan di kamar gue itu ada langit-langit. Gue pikir biasanya kucing jatuh. Kucing Jeger jatuh gitu. gue bilang, wah kucing nih jatuh nih. Pas gue liat, kucingnya mana? Lah jendela gue udah terkapar kayak gini kata gue. Udah kayak gini buset kata gue. Kata gue buset. Udah gue langsung urusin hari itu. Kan rusak juga kan lu lihat. Iya rapuh udah tua itu. Ambruk lah ya. Ambruk. Tidak seperti King MU yang tidak ambruk-ambruk. Sejak berapa? 10 pertandingan ya? 10 pertandingan di liga ya. Iya, sampai udah Kan lupa emang di mana lagi? Ya enggak kan? Kan ada kan bisa bilang semua kompetisi. Oh iya. Kan dinodai kalah lawan Iya, iya, Brighton. iya, 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 iya. Kenapa sih Rossi marah-marah aja? Udah. Kamu kayak fans MU yang ngecengin Tirta tuh. Oh yang di Twitter. Jadi sesuai juga ya kan, karena Bapak Tio juga mau niat berpuasa di Ramadan ini dengan santun ya Iya. kan. Jadi gak perlu marah-marah sama Dalo gitu loh. Ya alhamdulillah alhamdulillah Manchester United nggak kena gol imsak ya. Tai. Oh dia nguap. Boleh Lu nggak? gak usah sosok Gua- puasa dong. Puasa Gak usah sosok gua. puasa lu. Gila 7 hari gue puasa gua. Puasa Enrique masih gini lu narkoba. Puasa. Lu yang tadi ngantuk-ngantukan lu juga. Iya. Ya, yang penting Man United Puasa. nggak kena gol imsak tapi nyetak gol imsak. Nah, Sesko ya. Sesko. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya menariknya adalah Everton lumayan main ini ya Spartan ya, maksudnya di lini tengah betul. lumayan duel. Terus kalau kita ngelihat kemarin tendangan penjurunya mantap tuh, berasa di halte Transjakarta Puri Beta Ciledug kalau lagi rame. Tapi Ngumpul jorok-jorokin gitu Tarkowski sih. Iya menurut gua. memang. Kacau sih. Ini Yoro yang didorong sampai jatuh itu kan. Nah, ya, tapi yang paling benar adalah caranya si Lamens yang ketika itu terjadi kerubutan itu ya, kerumunan Corner. di depan kotak penalti, dia tuh nggak langsung nempel gitu, dia nggak langsung nempelin badan ke pemain-pemain lawan ya, dia agak mundur. Itu tuh kan di tengah tuh kayak lagi nyari takjil ya. Wah rebutan takjil. Karena gue pertama merasakan nyari takjil di depan komplek rumah gue di Geraha Raya Bintaro ya. Buset sayangan nih ibu-ibu kacau banget cuy. Gue udah ngambil satu, punya gue diambil sama ibu-ibu. Gue pernah rebutan tajil gitu ya. Pasar Ben Hill. Wah itu chaos. Oh iya. Itu parah. Itu Tapi kayak- enak-enak. Kebayang. Enak. Itu tajil di situ enak-enak Enak. menurut gue. Gue gak tau sekarang ya. Iya. Dulu gue sempat ada masanya itu enak-enak banget. Kayak Enak. gini Cin, apaan nih? Kayak ada bentuk-bentuk aneh gitu. Ambil, Iya, nah. iya. Itu cornernya si Everton kayak gitu tuh, kayak ibu-ibu yang gue lagi megang lontong, diambil lontong gue. Karena kayak si anjing. Tapi tangannya doang yang kita lihat ya. Iya. Ibunya gak tahu tuh. Lontong gue Gitu, anjing diambil. Ya udah, kerumun nah. Lamens tuh mundur ya ngelihat situasi, baru ketika bola dilempar ditendang dia langsung ambil lancang, langsung loncat dan ditinju. Jarang dia nangkep lah pokoknya, karena meminimalisasi resiko ya, walaupun tinjuannya alhamdulillah jatuh ke ya either menjauhi pemain Everton atau ke kaki Man United. Jadi salah satu yang menurut gua menarik adalah ya si situasi Lamens, sama kalau kita ngelihat adalah lagi-lagi pergantian pemainnya si Michael Carrick, Benjamin Sesko menyelamatkan Man United lagi. Lo mesti lihat gimana dia, padahal Tarkowski duluan yang lari loh dibandingin dia. Tapi kan langkahnya gede banget ya. Dia kan 198 195 ya? Ya. Berarti jadinya dia pasnya off the bench memang. Bisa jadi Tergantung rencana atau ya. gimana. Akhir rencana. ya kan butuh striker yang begitu. Kalau ngelihat game Clutch dia. terakhir dia nyelamatin tuh West Ham kan ya. Tapi yang lagi lawan West Ham itu kan sebenarnya Carrick
usaha untuk ngebongkar low block ya West Ham itu dengan lebih banyak pemain di dalam kotak penalti kan. Makanya kemudian di game itu ada Zirkzee, ada Šeško kan. Nah, kalau yang lagi lawan Everton rencananya agak beda. Dia butuh focal point sebenarnya. Yeah. Karena sebelumnya nggak ada focal point. Mbumo kan yang di depan itu lebih fluid. Nah, makanya kemudian rencananya agak beda gitu. Jadi situasi Šeško masuk dari bench itu di 2 game terakhir di West Ham sama di Everton itu masuk dari rencana yang berbeda. Yang West Ham buat nambah badan di lini depan, yang satu buat ada focal point gitu. Ya, alhamdulillah menekan Aston Villa yang berada di urutan 3 dan sebenarnya perebutan Liga Champions tinggal 1 posisi doang ya. Karena kan 1 sampai 5 kemungkinan besar udah dipastikan dapat jatah ya. Ada 4 berebut 3 nih jadinya kan. Kecuali kalau Tottenham nih, gue gak tahu ya. Kalau Tottenham juara Liga Champion, berarti 6 dong. Iya, tapi kan maksudnya di posisi Tottenham di atas tuh Liga kayak Villa, United, Chelsea, Liverpool berebut 3. Iya, berarti kalau di Tottenham 6. 6, tapi kan Everton di bawah, Everton di bawah kan. Tapi kalau Tottenham juara gimana? Gila. Asing banget Iya. kuping gua. Gila. Asing Banget kuping gua. Tottenham juara UCL, gue Nih. botak, gue Nih ya. putihin rambut gue. Abis Full sih gua, anjing. tapi kalau sampai Spurs juara Nggak. Champions, abis fans Arsenal. Ya siapa lagi di London yang belum juara Champions? Kalau gitu Iya ceritanya. sih. Arsenal. Iya Arsenal doang kalau gitu ceritanya ya. Iya. Tapi bakal lucu kalau Bisa main sama misalkan Peles gue ntar. Palace juara Piala FA kemarin. Iya. Ya, kan Ya, tapi kan juara Iya, Eropa. soalnya kalau Trofi. Eropa West Ham juga udah. Oh iya, Makanya. conference. Arsenal setara Fulham ntar gitu lagi. Aduh. Tapi kalau ngomongin Eropa, Arsenal pernah UEFA kan? Iya, pernah. Winners Kalau nggak kalau nggak salah ya gitu. UEFA kalah sama Galatasaray, ingat gue 2000 tahun 2000 ya. Bukan cuma United ya yang bikin gol imsak karena di Champions League banyak gol imsak Banyak. ternyata. Yes. Parah. Bahkan yang abis imsak masih main ada. Parah. Gitu. Kemarin Juve. Tapi kita akan bahas dulu nih Waldo yang merayakan selebrasi golnya Vinicius dengan cara yang sama ya. Dan ini pertama kalinya. Joget dong. Joget Vini dong. Codong. Ayo dong. Oh iya bro. Kan lu bilang Ada Dika. Coba Pas joget banget lagi. lagi, pas lagi si kampret. Coba Si kampret dateng. ini yang gini dong. Ini. Ah begini-gini, Coba, nah itu ayo, gua, ayo, apa, ayo. gini-gini. Apa sih? Gak jelas aja. Tolongnya Clipper jahat ya. Iya, ya. Itu gua. Jadi Vinicius kembali mencetak gol lawan Benfica. Iya. Dan selebrasi dengan cara yang sama di saat Sama. Presiden ini kena suspension ya dari UEFA. Dan Mourinho juga tidak ada di bench menonton dari Yes. bus ya. Parkir Bener-bener. bus beneran. Parkir bus beneran. parkir bus. Gimana Dok? Apa? Pertandingannya karena kemarin juga beberapa ada penyelamatan ya dari Courtois, dari backnya Betul. Madrid. Bahkan gol Benfica juga sebenarnya yaitu Blunder. gimana ya blunder ya bisa Blunder bilang. Tapi nggak ada maksud juga sih Asensio motong gitu dan itu sebenarnya nyaris ketepis Courtois juga. Tipis aja. Tipis ya, tapi ya sesuai prediksi gua waktu di podcast kemarin kan sempat bahas gimana nih Benfica Madrid di leg kedua gimana, lu pede nggak? Maksudnya apakah bakal easy 3 point gitu? Easy 3 Easy point. 3 point. Osasuna kali isi 3 point lawan lu. Maksudnya bakalan mudah nggak nih? Maksudnya lolos secara gampang atau gimana? Karena kan gak ada Mourinho, terus habis itu keadaan juga lagi chaos, banyak yang ngatain Benfica juga. Gue sih bilang, menurut gue enggak sih, karena gue ngelihat Benfica ini, menurut gue nggak perlu ada pelatih karena banyak pemain-pemainnya tuh individual brilliance-nya bagus-bagus gitu. Salah satunya ada Sheldrop, terus si Richard Rios, tuh yang pemain Kolombia yang sempat pengen diincar banyak tim-tim Premier League juga. Rafa Silva, terus habis itu juga Pavlidis juga. Ya, jadi makanya gue tuh nggak kaget lah kalau misalnya tanpa Mourinho pun mereka bisa fight gitu. Tapi yang gue kecewain tuh masalahnya adalah yang lebih ngotot di leg kedua tuh bukannya Madrid gitu, tapi malah Benfica yang lebih ngotot gitu. Makanya sampai ada di momen dimana Benfica nyetak gol duluan. Bahkan itu di 14 menit awal, 15 menit awal lah. Itu kalau misalnya gue kemarin live stream kan, itu gue bener-bener ngata-ngatain abis Tchouaméni gitu. Itu gue bilang buset kok ini tengahnya bisa gampang banget di-expose dengan dia tuh out of positionnya jelek banget, nyari posisi buat balik ke center defense midfieldernya jelek banget gitu, gampang banget di-expose. Terus habis itu lini belakangnya Madrid tuh fullbacknya Carrera sama Trent Alexander-Arnold itu lumayan shaky. Karena dia disuruh ngelawan Sheldrop sama si Rafa Silva yang terkadang main di winger juga. Itu tuh benar-benar shaky banget. Kadang kalau misalnya gue lihat buset ini 1v1 kok gampang banget kelewat, gampang banget geternya gitu loh. Tapi gara-gara gol Tchouaméni 1-1 ya dari situ Madrid coba mulai ngambil take control dan baru ada impactnya ya pas di babak kedua sih. Itu menurut gue
dari starting 11 Madrid sekarang ini menurut gua ini yang udah paling terbaik. Tapi apakah Madrid ini paling terbaik? Tapi menurut gua bukan terbaik dalam hal lu untuk open play. Menurut gua pribadi starting 11-nya. Karena kalau misalnya kita lihat starting 11-nya kan itu ada 4 midfieldernya, Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga. Di depannya duanya itu ada Gonzalo Garcia sama Vinicius ya kan. Dua sentral siapa? Dua center midfielder ya, Camavinga. Tchouaméni sama Camavinga sebenarnya. Nah, masalahnya dari kemarin itu banyak yang bilang gila ini pas bola selalu ke Vini. Untungnya Vini di match ini bagus banget mainnya. Gue senang banget di match ini mainnya bagus. Tapi terlalu banyak ke Vini, passing ke Vini gitu loh. Karena kalau misalnya kita lihat Gonzalo Garcia di depan dia tuh bukan tipikal pemain yang bisa ball carrier gitu loh. Dia bukan kayak Kylian Mbappe, dia bukan Jude Bellingham, dia bukan Rodrigo gitu. Itu 3 pemain yang dari gue sebutin itu kan at least mereka bisa ball carrier, dia mereka bisa kreatif lah gitu. Di lini tengah, lu cuma punya pemain kreatifnya yaitu Arda Güler. Tapi terkadang Arda Güler ini nggak selalu bikin kombinasi serangan sama Vinicius sama Carreras di sisi kiri. Kadang Güler tuh malah nyamping ke sayap ke kanan gitu loh. Dan pada akhirnya sisanya ada Tchouaméni sama Camavinga. Nah Tchouaméni Camavinga ini bukan tipikal pemain kreatif menurut gua, apalagi Tchouaméni buset. Camavinga tipikal ball carrier doang. Dia nggak punya kreatifnya sama sekali. Tchouaméni menurut gua dia supposed to be our control midfielder, tapi udah dari musim ke musim gue selalu bilang gue nggak tahu kenapa nih orang nggak nunjukin sama sekali gitu. Pada akhirnya ya udah dia cuma stay di defense aja gitu. Nah terus kalau misalnya dia nanya lah kalau Valverde gimana? Valverde kan lumayan lah at least ya nggak bisa. Valverde itu udah harus nge-backup Trent Alexander-Arnold di sisi kanan gitu dan terbukti karena Arnold tuh lumayan shaky sama si winger kirinya tuh si Sheldrup itu. Jadi menurut gue emang di match kali ini gue sih nggak ngerasa Madrid main bagus-bagus banget ya. Tapi ini gue ini ya ada dugaan. Oh, iya. Kenapa kemudian si Tchouaméni agak kerepotan terlepas dari individual? Apakah karena lu main flat 2 gelandang sementara lawan lu Benfica tuh 4-2-3-1 yang mana bisa 3 tuh di tengah. Yeah. Bisa juga seperti itu. Tapi masalahnya tuh apa ya? Tchouaméni ini tuh sebenarnya kan dari awal dibeli Madrid itu niatnya tuh adalah oke, lu jadi pengganti Casemiro nih. Kita maunya lu single pivot di situ. Dengan tujuan dua midfielder depannya nih buat bantu serangan gitu kan. Tapi dia dari beberapa bukan laga lagi musim tuh dia nggak pernah bisa. Selalu ada bantuan dari Camavinga-nya gitu. Nah, permasalahannya Madrid itu selalu di-expose kalau di bagian tengahnya itu pada saat kalau kena transisi cepat dari Benfica yang tadi gue bilang defensive line-nya di-isolate sama 2 sayapnya Benfica gitu. Ya jujur emang gue ngerasa Tchouaméni kesulitan di situ. Tapi masalahnya banyak beberapa momen dia entah passingnya ngaco. Bahkan ada momen di menit-menit akhir si Pavlidis tadi gue nggak salah dia salah passing, dia buru-buru dapat bola, passingnya ngaco, keburu direbut sama Benfica dan akhirnya untungnya nggak gol gitu loh. Itu kan ngeri-ngeri banget gitu. Jadi ya menurut gue emang dari individualnya sih menurut gue dari Tchouaméni. Walaupun emang banyak yang bilang tapi kan dia MVP. Ya menurut gue lebih like MVP menurut gue Valverde. Buset dia 2 assist bro gitu loh. Ya, cuma ini tanpa Mbappe, Bellingham, Rodrigo, Militao ya. Betul. Dan mainnya ini banyak dari cutback. Betul. 33 peluang dari cutback terbanyak di UCL, 4 gol dari cutback rekor tertinggi musim ini. Nah, apakah itu Ya, cara bermain Arbeloa ball? Enggak begitu itu agak ribet ya. Arbebol. Karena kalau terbanyak di UCL ini juga apa ya, cara yang sebenarnya sering diulang, tapi kan efektif berarti kan? Iya. Kalau lawan nggak tahu juga Karena gitu. lu punya runner sama orang-orang yang bisa ini ya, Passing. berada between the lines gitu kan. Polanya sebenarnya. jelas, tapi pola cutback. Pola cutback. Arbebol pemain Liverpool, Babel. Rian, Babel. Iya, Marcus. Enggak, tapi mungkin salah satu sebabnya bisa punya cutback banyak juga satu sesi karena ada lu punya Carreras, lu punya Trent Alexander-Arnold ya yang dimana emang buat kreatif di lini depan lumayan bagus lah. Terutama Arnold tuh game changer sih menurut gua gitu kan kalau misalnya udah di depan. Dan juga ada Fede Valverde yang bisa support juga. Kadang Arnold yang inverted, Fede Valverde yang lebih lebar gitu. Tapi you don't mind. You don't mind kalau misalnya lu nggak masalah kalau Madrid cara mainnya kayak gitu. Kalau menurut gua itu salah satu cara terbaik menurut gua kalau lu punya salah satu striker yang bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi kalau misalnya lu lihat gol pertamanya Tchouaméni, kenapa Tchouaméni bisa dapat space kosong kayak gitu dan dapat cutback dari Valverde kan? Itu lu lihat pergerakannya Vini. Vini pertama dia di depan dulu, Gonzalo Garcia tuh masih di belakang sini jadi CAM gitu.
pas udah bola ke kanan, passing bola ke kanan ke Valverde, Vini masuk ke dalam, Gonzalo Garcia ngikut. Dari situ pemain Benfica pada ketarik semua. Kalian kalau coba nonton replaynya aja deh. Ketarik semua dan di situ posisi Tchouaméni kosong dan menurut gua itu yang harus dilakuin sama Mbappe waktu lawan Osasuna kemarin. Itu nggak dilakuin sama Mbappe menurut gua. Tapi ini masalahnya nih menurut gua tapi tetap Mbappe itu penting. Mbappe itu tetap penting. Tapi lebih penting Vini kan? Bingung tuh. Semuanya penting. Bingung Semuanya. tuh. Semuanya Oh, penting. yang penting. Lu kan Yang dibilang paling penting ini. Courtois bro. Courtois tuh paling itu ya, penting itu itu. ya. Itu orang kerja keras sendiri itu gila itu orang. Tapi Mbappe ini masalahnya katanya kayaknya bakal cedera lama nih makanya gue aduh khawatir banget. Asensio juga kan? Dia tuh kayaknya bisa 3 match skip deh. 2 gua- sampai 3 match. Jarak 5 poin. Gue kira absen sampai Piala Buset. Dunia. Enggak lah. Oh, jangan dong. Si Arbeloa kan Prancis jangan. Kalau World Cup jangan kalau itu. Iya, Asensio tapi cedera juga. Asensio itu cedera Iya. dia tabrakan juga itu Habis dah. kasihan sih itu tabrakan kayaknya dadanya atau apanya itu kayaknya sakit jadi Sakit kayak dadaku. sampai ditanduk sampai ditanduk. Sama Carreras ya. Ada banyak loh. tabrakannya. Bukan Lagu itu dengan yang sakit Rudiger. dan- Oh Rudiger tuh ya. Asensio tuh gue lupa tabrakan sama siapa pokoknya di sequence itu Carreras tabrakan sama Rudiger. Asensio tabrakan sama pemain Madrid juga gue lupa siapa tapi Ini kan- kacau banget. Ini kan sebenarnya kalau kita ngelihat pertahanan Madrid ketika lawan Benfica sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya. Maksudnya banyak miskom di sana, banyak yang positioning, out of position juga. Benar. Dan 16 besar habis ini kan 16 besar. Nah, itu 16 baru besar mau lihat itu, nih. Bagan nih. 16 besar itu kemungkinan besar bahkan si Courtois udah bilang bahwa ya udahlah langsung gak usah diundi pasti Courtois juga City lagi. Iya antara Gitu. Sporting kalau enggak Sporting Club atau Man City? Iya kan ketemunya Lolos. City dari si Madrid atau nggak Bodo Glimt kan. Nah, pertanyaan gua katakanlah oke ketemu City lah. Oke ketemu City yang orang bilang bahwa marketing UEFA nih biar Liga Champions seru mulu agak tolol tapi ya lu taruh di Gila. 16 besar ya. segitu City mulu udah dari musim ke musim Tapi tuh ada kalau musim- Madrid City, tandanya Sporting akan lawan Bodo Glimt. Iya. Nah, hopefully Bayer Leverkusen lawan Arsenal. Ya, ini masih Ya, Arsenal. Hopefully. Masih Jadi, milih. jadi rutenya lebih Hopefully. enak. Kalau nggak Arsenal, Atalanta, terus Madrid City, Enggak, berat. siapa aja sih? Arsenal itu kemungkinan sama siapa? Nih, gua Arsenal sebutin ini ya. udah pasti lawan Leverkusen atau enggak Atalanta. Oke. Tapi Iya. bagannya, kalau bagan ini kan bawah Bodo Glimt. Ini ya, fans Sporting. Arsenal udah bisa milih tim Gak lawan milih, lagi. gak nih. milih, Ah, framing ini Kan gila. tadi lu udah sombong-sombongin jersey lu Atalanta aja kenapa Leverkusen? Takut Atalanta. Mereka ketemu di final aja. Ya, semua di final. Oh ya. Ya, kemarin tuh Atalanta ini. gue inget kemarin tuh ada ini Atalanta kan Madrid abis itu serem lah Madrid tetap. sempat ada yang komen di Kasian kalau kolom lagi sama Declan YouTube-nya Rice, Box to Box. Musim kemarin Bang Jerry milih antara Inter gua nggak apa milih. Barcelona. Sekarang milih antara Premier League apa Champions League. Iya, makanya bingung dia. Nah nih, Bingung, fans Arsenal nih lucu banget udah milih lawan Milih gitu. Kalau bisa. Ya kan? bisa, Nah ya, pertanyaan oke. gue adalah lu Kalau yakin bisa. gak Real Madrid kalau ketemu City pertahanannya City kita bisa bilang juga gak bagus-bagus amat musim ini ya naik turun gak jelas gitu kan. Tapi di beberapa pertandingan terakhir kan mereka tetap menunjukkan lini depannya Setuju, gawat ya. setuju. Erling Haaland yang selalu kita bilang kalau dia gak bisa nyetak gol pemain lain siapa yang bisa nyetak gol? Belakangnya. Kemarin Nico O'Reilly bisa nyetak gol kan. Dan lu mesti Semenyo ada. ada Semenyo, Banyak, Phil ya. Foden bahkan ada di bench masih bisa. Jadi lu masih lu yakin gak nih si Madrid bisa memperbaiki pertahanannya deh intinya gitu deh. Ya kalau memperbaiki pertahanan dan PD lawan City sih jujur sebenarnya gue lebih bisa jawab PD lawan City. Memperbaiki pertahanan mah enggak ya kayaknya. Karena Madrid tuh buset musim ini tuh center back-nya sering bolak-balik cedera aja terus gitu loh. Kadang nanti Asensio. Nih dan menurut gue gini. Di Twitter lagi banyak banget ngebahas soal Asensio kan. Ini kayaknya menurut mereka Asensio ini bukan levelnya Madrid. Kalau menurut gue emang belum. Tapi mungkin jadi pelapis iya gitu. Tapi menurut ironisnya menurut gue, ini dari gue ya, ini menurut keyakinan saya, Waldo Farel Hakim. Di musim ini menurut gue, Asensio tuh yang paling konsisten jadi center back Madrid menurut gue. Di saat yang lain pada cedera, dia selalu main tampil bagus. Ya sekarang cedera. Asal jangan pasang di right back Makanya apa? aja ya. Enggak, asal jangan pasang di right back. Asal jangan Oh, pasang di right gua back. kira. Iya, Asal iya, jangan iya. pasang di right back. Right back kan right Tapi back. Right back. tapi tetap gue kalau misalnya lawan City sih ya sebenarnya ya pede-pede aja. Oh, PD Sekarang Valverde kan kan? udah ketemu kemarin. Benar. Yang bikin lu pede apa? Kan pasti ada alasan ya. Lini depan Madrid. Berarti kalau kayak gitu berarti bakal jadi high scoring game Ya gitu. yang waktu match Ya, kemarin most kan likely. begitu. Match apaan kemarin 2-1 begitu. doang anjir kan gua 3-1. nonton di Bernabeu.
2-1, 3-1 sih. Yang kalau di Bernabeu 2-1. Tapi kan blunder Courtois di saat itu kan back-backan lagi kan. Rudiger yang tolol sih buat Iya, Courtois, makanya. Rudiger. Tapi sebenarnya musimnya Tapi Arsenal ya. sama City mungkin juga bisa ditentukan dari seberapa jauh mereka di Champions League sih. menurutku. Jelas. Maksudnya pasti kan ada fokusnya Iya. gimana. Jadi ya siapa aja deh lawannya. Enggak lah kalau tim itu mah semua kalau misalkan emang udah jago mah fokus dua-dua juga bisa. Kan pada cedera tapi ada peluang cedera. Barcelona treble, MU treble, Inter treble. City juga treble sih. Masa gak City treble. milih-milih Nggak sih milih. kompetisi. Itu Kalau Spurs- bisa semuanya kenapa enggak ya enggak? Kalau bisa semuanya kenapa Belum bisa, enggak? Arsenal belum bisa Ya, semua. kalau bisa Arsenal semua. belum bisa semua. Itu Kenapa sih? Spurs kan juga banyak yang cedera kan. Nah, Spurs banyak cedera lolos juga. Pincang banget itu Spurs. Ya buset. kan lolos juga. Paling kan yang juara FC Bayern. Jadi Spurs makanya lawan kalau siapa sih Spurs? Spurs lawan Spurs lawan Galatasaray. Spurs lawan Atleti. Atleti atau Atau Galatasaray? Wah ini PSG balon Barca atau Chelsea seru gila. Hmm. Oke kita lanjut ya. Ini tadi kita bahas Galatasaray karena mereka lolos dengan dramatis sebenarnya. Kacau ya. Kacau. Ini tuh kayak ini Jer, kayak misalkan ada cewek nih ya, Nah, cowok dua cowok lagi ngejar cewek nih, ya kan, ya Cewek kan. nih contohnya. Nah, yang si A nih usaha keras nih, Juventus. Oke. Wah, bombardir. Love bombing. Love bombing. Oh, ceweknya udah kayak gue masih A deh. Kena tiang, masih kena tiang Iya, kamu. wah, gak bisa nih. Oke, ada yang kurang, gue ragu-ragu deh. Si B masuk ya kan, dengan karismanya ya kan. Oh. Datang ngajakin makan, simpel aja, senyuman-senyuman simpel, nggak perlu effort, ya kan? Tak, ceweknya pilih ke dia. Masuk di celah antara kaki Nggak kan itu, nggak kesana, Bolanya, nggak kesana. Bolanya di nutmeg. Nggak kesana. golnya, ya kan. Kita aja nih yang mikir kayak, wah ini Juventus nyerang. Ini kan gitu cowoknya love bombing, Iya ujung-ujungnya dia bertepuk. Kadang orang risih juga. Iya bersebelah Kalau di risik. Aduh ganggu bombardir. anjing lo ya gak. Akhirnya milih si B ya kan. Mungkin tidak setampan atau sekaya si A tapi nyaman. Karena nyaman itu priceless. Apalagi Juve kan, cowok si Juve ini kartu merah. Betul. Si ceweknya, red flag. Red flag Kok dah. kamu ada red flagnya ya? Gitu. Kita aja sebagai yang nonton nih, kita nonton tayang ulang lagi tadi ya, tayang Bener. ulang. Kita teriak-teriak coy, apalagi apa kabar fans Juventus ya kan? Kita mau nyebut Mukti ya kan, Bang Mama, Labib. Pelabib. Tapi itu Bang menemani Ibam. ini loh, menemani masa, kan pasti ada fase nih ya, dari imsak menuju sholat subuh. Iya, Nah, jadi Juve masih tanding sampai itu. Tapi kan dari imsak ke sholat subuh paling 15 menit doang. Iya sih, kan dia extra time. Iya, extra time. Nggak, gue Iya. pertanyaan Dua gue, kali. pertanyaan gue kan Habib Jafar tuh fans Juventus kan ya, Habib Jafar. Habib Jafar milih nonton extra time lu langsung sholat subuh ya. Sholat subuh, Kan sholat subuh disegerakan ya, lah. harus sholat disegerakan ya. Menarik. Enggak, menarik. kalaupun misalkan fans Juventus sholat nih ya, set lagi gitu, tiba-tiba kan Juventus jatuh sih. Iya. Ada gol-gol siapa? Gol Osimhen malah ya. Iya. Gue sempet ini kan ngechat di ada grup tackle bebas gitu. Tuh ada Ibam sama Labib nih Juve nih pasti melek kan dia. Gue bilang wah gokil Juve gitu kan. Gila kartu merah masih bisa nyambah 2 Fight, gol iya, gitu. Emang beda ya dengan tim yang pernah juara Eropa anjir. Guys. Ke gua. Tapi Labib udah bilang bahwa kalau ini nggak kelar di 90 menit kayaknya emang Iya. kalah. Karena pasti capek lah. Capek. Dan peluangnya udah sebanyak itu. Menurut gue sih bisa 5 atau 0 ya. Harusnya ya. Dengan segala macam peluang. Terutama Zergova. Zergova. Gila, Zergova. Iya, makanya itu menunjukkan sebenarnya ada tidak adanya away goal sebenarnya seru-seru aja tuh. Kalau ada away goal juga seru itu. Tapi kalau ada away goal Juve lolos. Lolos iya. Ya, Gitu. gue mesti benci sama away goal. Kalau nggak ada away goal, MU juara berkali-kali tuh. Oh iya, yang Bayern ya. Bayern Bayern, Ferguson iya. lah, siapa lah Tapi itu. gue ngeliatnya ini, Juventus tuh beneran manfaatin kelebaran lapangan ya. Kan banyak banget serangannya Iya, tuh benar, memanfaatin switch ke arah far post gitu ya kan, kosong Galatasaray. Yildiz. Terus kemudian manfaatin Yildiz cut in gitu kan, crossing juga gitu. Jadi kelebaran tuh beneran dimanfaatin gitu. Karena di game pertama lawan Galatasaray itu yang kayak gue bilang, Juventus tuh kalah di tengah. Even pas kemarin kalah lawan Como juga kalah di tengah. Jadi gampang banget tengahnya itu di overload sama lawan gitu. Jadi mau nggak mau ya udahlah kita arahkan permainan ke arah pinggir semua. Iya. Cuman ironis ya, gol-golnya Galatasaray termasuk yang terakhir tuh, yang ngedorong Osimhen siapa? Yilmaz namanya, Nah. Baris Yilmaz. Itu dari sentral. Iya. Terobosan Gitu, itu. terobosan gitu. Jadi menurut gua Juventus sudah melakukan apa yang paling mungkin mereka lakukan. Iya. Tapi Usaha ya. Galatasaray ya sudah gitu. Ketika udah selesai 2 kali 45 menit dan Juventus tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang mereka, ya udah disitulah kemudian. Karena Iya. menurut gue Juventus udah terlalu ancur di leg pertama doang sih. Leg pertama Iya udah kayak kebanyakan. 5-2. Sama sebenarnya yang golnya Osimhen itu kan ada upaya dari Gatti buat tackle kan. Dan itu Gak adalah dapet.
Iya nggak dapat, dan itu adalah bisa dibilang peluang terakhir di babak pertama extra time. Iya. Jadi if they survive dari Betul, situ betul. mungkin ya udah aman, tapi ya karena udah lu masuk ke second half extra time dengan gila gue ketinggalan 1. Ya pasti akan lu lebih attack ya, lu kena goal kill the game lah dari si Betul. Baris itu yang nahan Osimhen dulu ya. Jangan. Bola gua. Cuma sebenarnya dia udah usaha ya, dan hampir jadi ada Italian miracle juga seperti Atalanta Hampir. kita bahas. Cuma masih gagal dieksekusi. Cuma ini menarik ya, ada pemain yang bahkan Ibam bilang stunting. Weston McKennie ya. Ini 4 gol di Golin loh UCL. dia. 4 gol di UCL musim ini, 7 gol 7 assist semua kompetisi. Dan versatile. Bahkan bisa di left back juga. Cetak gol di 3 fase grup beruntun juga. Konsisten bekerja keras gitu ya. Jadi justru pemain yang ini pemain yang bisa dibilang dia ternyata yang main bagus gitu. Gue lupa deh, misalnya gue kayak ada temen gue yang kalau ngomongin Weston McKennie itu pasti kayak ngedumel karena kayak gue ngedumelin Diogo Dalot gitu. Iya, kayak semua ya. Iya, karena fans Juve ya. Karena kayak apa sih Weston McKennie? Karena pemain ini ya sebenarnya posisi aslinya kan sebenarnya back kanan ya kan? Back kalau nggak salah. Dia back kanan ya? Enggak, dia Bisa, posisi bisa. asli center defense midfielder. Iya, tapi sering Cedera banget jadi back kanan seinget gue, dan dia pokoknya Iya. beberapa posisi lah. Banyak banget ya posisi Dan sekarang. akhirnya dia kayak nggak punya kayak masalah kayak Jesse Lingard dulu, nggak punya posisi asli yang ngebuat dia tuh kayak kehilangan pakem permainannya seperti apa karena lu nggak punya posisi asli kan. Jadi dia bisa di banyak posisi tapi nggak bener-bener ajak di salah satu gitu. Iya, kayak bingung lu main di sini mau ya menurut gua kata dia ini gua main aja dah. Ya kan? Itu kalau lu main FM tuh squad player tuh yang rotasi sama useful Betul. squad player. Itu gitu. kalau di CM yang dulu banyak tuh posisi tuh kayak John Osia tuh Iya. RB, CB, DM, Bener. CM semua ada tuh semuanya tuh. bukan key player tapi ya digunakan untuk rotasi aja. Iya. Iya, benar. cuma kalau kita ngeliat dia, ya orang Amerika main di Juventus, di Italia agak aneh sih ya. Agak aneh. Iya. ya kan? Tapi ya McKennie kemarin juga buat peluang yang kita juga tadi nonton cuplikannya juga kita teriak kan. Iya. Yang Sundulan dia. Enggak, yang tendangan dia pasti Oh, ke iya. temannya tendangannya ke melebar tuh yang Boleh harusnya lah, kayak boleh sembilan. ya Allah, tapi ya buat fans Juve ya lumayan hiburan di pagi. Kesel sih pasti kita yang nonton tayangan ulangnya aja kayak gemes sendiri gitu. Ya it is what it is, kejadian. Ya walaupun Ya dengan- mereka bisa fokus Serie A sekarang. Ya betul. Ya bisa. Yang kartu merah Lord Kelly ya? Itu US kan? Iya. US juga ya? Iya. US Juventus tuh. Itu juga sama digedubel-gedubelin juga tuh. Tapi golin non Inter Bener. aneh ya maksudnya. Jadi Udah golin pemain tapi golin di laga penting. Mereka 6 laga ini ya beruntun gak menang ya berarti. Iya, ini menang sih. Maksudnya, terhitung menang, ya kan? Ya paling nggak ini sebenarnya bisa jadi Bisa, penghibur betul, lah, betul, karena betul, sebelumnya betul, ada fase periode buruk. Tapi mungkin bisa fokus paling nggak mengamankan tiket UCL ya. Iya. Gue nggak tahu sih, karena kalau Bisa, Serie itu A, bisa. ya dari Masih jarak sih sebenarnya Inter cukup konsisten ya kalau kita bilang. Tapi mereka di UCL juga tumbang. Iya, Kalah Bodo 2 kali. Glim. Dari Bodo Glimt dan Bodo Gokil Bodo Glim. ngeri ya. Bodo Glimt tuh maksudnya apa ya, giant killer loh. Giant killer. Atletico kalah, City City kalah, Inter kalah 2 kali. Musim lalu kayaknya ada tim gede juga kalah di Europa League deh. Manchester United menang. Iya. Lawan Bodo tapi kesusahan itu. Tapi Bodo juga masuk semi loh musim lalu. Mereka masuk. kalah sama Spurs yang akhirnya juara Iya, kan. iya. Maksudnya itu toe-to-toe juga kan. Betul. Sebenarnya udah masuk 4 besar Eropa loh. Kalau gua ngeliat cara mainnya Bodo tuh rapi ya. Iya, Karena apa namanya? United tuh harus sedikit main lebih agresif ketika musim kemarin tuh menang lawan mereka di Europa League, termasuk pressingnya tuh nggak boleh kendor. Nah sekalinya pressingnya kendor tuh dihajar direct sama Bodo Glimt gitu. Dan mereka efisiensi pemanfaatan peluangnya bagus gitu. Jadi gue pikir ketika lo bermain di Eropa gitu ya, yang banyak banget lah kayak Anthony Gordon bilang beneran bermain terbuka, ofensif segala macem, dan yang paling utama adalah lo bermain dengan rapi, dengan struktur yang bagus gitu ya. Bodo Glimt thriving di situ menurut gua gitu. Gue setuju. Gue kan nonton yang waktu lawan City kan sebenarnya ngalahin City itu. Yeah. Walaupun emang City waktu itu center back pairingnya si Kusanov sama si Island ya. Yang pemain muda Island ya. Max Allen. Max Allen ya. Si Max Allen kan yang dia buat kesalahan gitu. Tapi satu sisi gue tuh ngomong juga di konten gue bench talk. Gak tahu yang namanya bench talk. Bench talk ya. Jadi perlu diapresiasi 4 pemain ini menurut gua dari Bodo Glimt itu. Yang pertama itu ada dari right wingnya itu Bloomberg, oleh Bloomberg. Ya dia tipikal winger, wide playmaker aja. Sebenarnya simple, gak neko-neko. Intinya bantu lini belakang juga, bisa connecting the line sama strikernya juga. Terus selanjutnya ada the star boy yang mantan pemain AC Milan, Jens Peter Hauge. 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 Bagus tuh. Itu dia buset dah. Ini orang menurut gua
makanya Norwegia nih beruntung sih punya 2 winger bagus. Pertama Sheldrup sama si Jens Peter Hauck. Tapi Jens Peter Hauck ini menurut gua dia lebih punya banyak atribut. Dia bisa jadi inside forward, dia bisa jadi left wing yang lebar, dia bisa bisa cut inside. Dia pokoknya atributnya lebih banyak menurut gua dibanding Sheldrup gitu. Dan decision makingnya sih menurut gua yang bikin beda dia tuh dibanding Sheldrup menurut gua. Terus salah satu underrated strikernya menurut gua Kasper Wartshog. Ini tuh ini pemain Denmark. Ini pemain menurut gua underrated karena dia bisa jadi target player, dia bisa connecting the line jadi false line sama midfieldernya juga. Dia bisa nyari space kosong kecil gitu di dalam kotak penalti. Jadi ini underrated banget gitu. Apalagi kan dia kalau nggak salah match kemarin di leg pertama lawan Inter nyetak 2 gol gitu. Gue lupa. Dan yang paling penting menurut gue yang jadi marwahnya lini depannya dan juga lini tengahnya si Bodo Glimt menurut gue ini adalah Patrick Berg. Ini pemain salah satu top asisnya di Bodo Glimt karena dia udah nyetak 14 asis kalau nggak salah. Mungkin di all competition lebih banyak lagi. Ini pemain bisa jadi box to box, dia bisa jadi pemain yang bisa bantu lini serang juga. Visionnya, abis itu pemposisian dia di midfielder tuh bagus banget. Jadi kredit sih buat Bodo Glimt dan ternyata dari line up Bodo Glimt ini 9 dari 11 pemainnya itu adalah pertama masuk timnas dan itu pemain Norwegia semua. Jadi gue sih nggak sabar juga ngelihat Norwegia nanti misalnya ya udah Odegaard sama Haaland tuh udah gak mungkin kecapean lagi sekarang karena udah punya beberapa pemain dari Bodo Glimt ya. Ini representasi timnas Norwegia. Tapi ini yang menarik ya. Bodo Glimt itu di Liga Norwegia posisi 2. Betul. Di atasnya itu Viking Stavanger kalau nggak salah. Iya, Tapi ini libur kan? Lagi libur Iya, lagi Desember libur, karena iya. musim Bener. dingin dan 9 laga terakhir di UCL semua. Iya. Mainnya UCL doang. Betul, maksudnya even maksudnya konteksnya adalah ketika tadi dibicarain Waldo itu kan seolah-olah ini paling bagus di Norway. Enggak, Iya, mereka lagi padahal posisi 2. Bener, pada posisi 2 dia. Iya dan tadinya di pertemuan pertama kan lapangannya sintetis. Iya. Gue pikir Inter kesulitan nih karena passing-passing pendeknya bagus banget. Iya, Gue betul, waktu itu betul. bawain. Nah ternyata pas sudah di second leg kalah juga, ya ini memang menunjukkan mereka jelas high intensity, high energy Betul. dan Sama- Til Knudsen ini pelatihnya tuh mantan pilot tempur. Betul. Ternyata. Dan ini hasil proyek 5 sampai 6 tahun. Bener. Jadi percaya proses, bisa aja di Tergantung. musim ke-6 mendapatkan prestasi itu maksudnya. Percaya proses itu kontekstual. Jangan dipukul rata. Saya protes. Serius, itu bisa beda-beda kasusnya tiap klub gitu. Apalagi kalau misalkan 6 tahun gitu ya, stagnan. Nah itu stunting tuh namanya. Stagnan Gitu. 2 ya maksudnya. Iya. Enggak, tapi serius. Agresivitas tuh kelihatan pas blunder Akanji kan sebenarnya. Iya. Gua nggak ngerti kenapa Akanji ngotot untuk Maju bawa ke tengah gitu ya ketika tengah tuh udah jelas padat, terus kemudian jalur yang kebuka tuh di sayap sebenarnya. Terlepas bahwa mungkin kalau lo ke sayap lo bakal dipres lagi, tapi itu jalur yang paling aman gitu. Tapi dia memilih untuk ke tengah, nggak nemu oper belakang, boleh malah lepas gitu kan itu. Tapi di satu sisi tuh nunjukin sebenarnya pressing itu bisa digunakan untuk membuat lawan itu kagok dan kemudian membuat blunder kayak gitu. Ya sebelum kita geser komentar soal Internya nih. Inter terlepas dari Bodo Glimt kita nggak bisa bilang ini Bodo Glimt mengejutkan banget karena mereka sebenarnya emang bagus cuma orang belum banyak melihat aja kan Iya, permainan iya. Bodo Glimt gitu. Tapi apa yang Inter lakukan nih sampai 2 kali kalah karena ini something sih kalau sampai 2 kali kalah di saat ya liga mereka konsisten banget ya. Kalau menghadapi lawan yang sedikit lebih rapi dan benar-benar suffocate mereka ya. Suffocate itu apa ya? Benar-benar nekan mereka gitu. Bisa Mereka ya. tuh agak kerepotan Inter itu. Karena di Maka- Serie A nggak gitu ya lawannya. Iya, tapi di Beda. Serie A kalau menghadapi lawan yang benar-benar mengontrol mereka dan bikin mereka nggak punya banyak ruang gerak, Inter tuh pasti kesulitan gitu. Makanya kemudian di game-game penting tuh mereka ini kan kalah gitu kan. Itu kan kelemahan Inter kan, di game-game penting mereka kalah tapi yang di mid table ke bawah mereka menangnya itu yang kemudian mereka berada di atas walaupun di beberapa pekan terakhir mereka sempat menang lawan Juventus. Nah yang suka cok juga itu sebenarnya Dortmund ya. Dortmund. Ini kalau kita bahas singkat sebenarnya mereka punya keunggulan 2 gol. Ya. Tapi di Atalanta disikat terus ya. Maksudnya Iya. tuh gol-golnya juga menurut gue banyak blunder. Kita Iya, ada banyak kontroversi yang bilang Bensebaini itu sebenarnya Nggak sengaja. merah apa enggak. Dia sebenarnya mau ada intensi untuk bisa ngebuang bola gitu kan. Intensi ngebuang bola tapi
kena kepala sampai bolong ya, sampai ada Sampai luka, berdarah, ya, ngocor berdarah, gila. jadi kartu merah. Tapi selain itu pun kalau ditarik ke belakang, Ben Siblani ada blunder, Kobel banyak Kobel. blunder Iya. dan bahkan gol pertama ya tadi Tio bilang gol Skamaka itu melewati 2 pemain loh Iya, di iya, depan iya. mata dengan pelan gitu. Itu kayak intinya kayak individual error aja sih. Dan harusnya tuh bukan ya sebenarnya udah satu kesatuan kesalahan sebagai tim ya. Yang si pokoknya yang tendangannya Skamaka tuh yang si Joe Bellingham juga telat nutup. Oh, iya. Terus yang crossing yang sundulan tuh Joe Bellingham juga sepertinya ragu-ragu nutup apa enggak gitu. Jadi ini udah satu kesatuan juga dan sebenarnya kan ada berlapis pertahanan. Ketika satu pertahanan lo lewat berarti lapis 2-3-nya harus ngeliat juga doang pemainnya dan ya emang udah menurut gua sih ya Atlanta wajar lo lolos sih. Iya. Kayaknya tuh mereka tuh dominasi Atalanta itu membuat Dortmund tuh mendapatkan peluang pertama setelah 15 atau 20 menit kalau nggak salah ya. Si siapa strikernya? Guirassy gitu. Itu Jadi ya. emang complete domination menurut gua Atalanta di game tersebut. Wajar lah. Dan semuanya main gitu. Oke lah ada Skamaka ya di lini depan dan gua ngeliat dia cara mainnya tuh either satu buat di target man ketika bola udah masuk kotak penalti, tapi ketika lagi di fase build up tuh dia yang beneran main fisik ya, jaga back lawan, terus kemudian jadi pemantul segala macem. Karena itu kemudian kita bisa ngeliat bahwa banyak peluang juga dari Zalewski di kiri gitu kan. Terus kemudian dari second line juga gitu. Jadi secara kontrol teritori itu di depan kotak penaltinya Dortmund tuh Atalanta unggul banget. Iya, jadi ada tweet gue baca dari siapa tadi ya, pokoknya jurnalis luar tuh, Borussia Dortmund is the Tottenhams of Atletico Madrid. Tottenham of Atletico Madrid. Jadi yang paling utama dari Atletico Madrid yang mungkin battle gitu. Emang udah kelihatan pas lagi main maksudnya. Up gitu. Lu kan Langsung sebenarnya unggul 2-0 2 sama jadi kebalap. Jadi maksudnya agregat jadi Iya. ya pas gue pagi-pagi ngeliat ya elah bang. Tapi Atalanta menyelamatkan Italia. Betul. Karena ini satu-satunya wakil Iya. Italia. Ini karena pada gugur semua nih Inter sama Juve. Spanyol 3 dan Inggris 6 wakil dari 16 besar. Walaupun di babak selanjutnya kemungkinan Newcastle bisa ketemu Chelsea tuh. Oh iya. Bisa ketemu Chelsea karena ada Inggris sama wakil 16 besar, Spanyol 3, Iya, Italia 1. Tapi 6 sih kayaknya musim depan 5 sih jatah Premier Emang League. udah pasti kan. Pasti ya. Itu rebutan yang gak Jadi masuk. aman ya. Yang gak masuk kayaknya Saya itu dinilainya dari mana sih? Maksudnya dama slot nambah Ini koefisien. Koefisien. Jadi kalau Performa tim di Iya, Eropa. Oke. kalau misalnya lu makin jauh mendekati final, itu lu ada angkanya. Jadi perwakilan negara tersebut. plusnya berapa? Jadi kalau misalnya lu Madrid juara, tapi Barcelonanya jauh. Ya udah cuma poin dia di final sama Barcelona di mana. Dan itu kan Sedangkan beberapa tim-tim musim lain- terakhir. Iya. Dan musim kemarin Europa League All English Final. Iya. Gitu. Gue jujur Jadi kalau banyak hal-hal tuh. bab-bab ginian gue kurang Bab. paham gue. Bab. Bab gue. Iya. Beneran. Jadi Hal-hal Inggris gini-ginian. 6 wakil ini Iya, maksudnya iya. bahkan bisa jadi jatah 5 bisa jadi bukan cuma musim depan ya. Bisa jadi musim depan-depannya lagi kalau konsisten gitu. Koefisien tuh. Jadi kita akan lihat hasil undiannya yang terjadi di hari Jumat ya. Yes, Kita Jumat akan lihat. buka puasa langsung lihat Emang iya? undian. Iya. Oh, sore itu biasanya. Ini kan gue bingung banget ya kalau ngeliat Man United itu udah gak main-main di Eropa sama-sama usia urutan 19 tuh anjing aneh banget sih ini tim. FIFA ranking ya. Peringkat 1 siapa bang? FIFA ranking. Peringkat 1? Bayern Munchen. Enggak, di atasnya ada lagi. Ya elah. Jauh juga ya semifinals. Iya. Udah. Arsenal kenapa Arsenal? Finalis jauh juga di bawah anjir. Arsenal Di bawah. Oh, iya, Paris di juara. bawah. Oh, yang Iya, lainnya Arsenal juara juga. ya. Coba di atasnya Arsenal kan nomor 7-nya Barcelona. Oh, semifinal. Oke, sama. Paris juara, City treble, sebelumnya Liverpool. Oh iya sempet ya. Liverpool. Inter Oh final. iya juara. Iya. Anjing Liverpool 2 kali final. tolol lu MU. Ya udah kita lihat ya. 5 kan paling udah tuh biar happy sebenarnya Aston Villa yang out. Happy Apa? semua. Enggak. Jatah Champions League. Enggak ada yang tahu. Oh, iya. Enggak ada yang tahu. Akhir musim itu Iya. Tuhan yang menentukan, Jar. Enggak maksud gue kalau satu dari MU, Chelsea, gitu Liverpool banget. satu Dia gitu out. banget. Bahaya Nggak ada yang tuh. tahu. Enggak ada yang tahu. Masalahnya di Twitter tuh orang rese-rese banget. Misalkan fans United bilang, siapa kan disuruh milih. Lu mending City Satu apa orang Arsenal? Terus tiba-tiba ada yang Oh nyebut juaranya. juaranya. Dia bilang kayak, gue City. Langsung, apaan sih? Mbak? Tai, mendingan gak usah dipilih. Kalau gitu, gak usah kasih pilihan. Enggak jatuh UCL maksud gua. Gua harap Aston Villa aja. Oh, Aston Villa, tapi kalau biar semua happy ya enggak? Jangan, gak ada yang tahu, Jar. Kita gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu tuh sebenarnya. Enggak ngeremehin. Enggak, tapi kita gak ada yang tahu. Temen-temen gua nih kan Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea kan banyak. Betul. lolos semua.
we never know until the end of the season. Ya udah. God's plan, bro. God's plan. But all we know, big match Super Sunday di hari Minggu ini adalah Arsenal versus Chelsea. Ini dia. London Derby, back to back London Derby. For Arsenal. I don't wanna jinx it, tapi gimana teman-teman? Karena gue baca ini Kok dia nanya? Kita sih enggak, gue baca ini ya, ada postingan kan. Don't wanna jinx Arthur it. Roche gitu kalau nggak salah penulisnya Atletik yang biasa buat Arsenal. Dia bilang pas yang Arsenal menang lawan Spurs juga di pertemuan pertama, habis itu menang lawan Bayern 3-1. Jadi itu jadi bounce back-nya buat terus punya tren bagus gitu. But I don't wanna jinx it. Hopefully. Karena isunya Chelsea kan gak ada Fofana udah jelas ya. Iya. Terus katanya Kukurea. Is it real? Bener. Cedera. Kuku cedera kuku. Jadi Hato lawan Saka ya. Oh nice. Augusto. Gak ada Kukurea. Gak ada Kukurea. Nggak, Kukurea itu penting loh. Penting loh. No, I mean itu penting. So it's a massive boost. Ada satu lagi deh kayaknya gak ada siapa ya? Oh 2 itu aja ya? Gue senang banget kalau fans Arsenal udah Gila. optimis gini nih. Enggak. Membangun momen sebelumnya udah jahat kayak banget orang-orang. bakar. Oke. Ya, tapi ini beneran. tapi peluangnya Arsenal memang lebih besar Gede, dia. Lebih besar dia. Serius. Gua. Apalagi ngeliat- Nggak, ini beneran. Gue gak ngeledek, serius. Enggak, tapi emang bener kalau ketika melawan Chelsea di Tanpa mengecilkan Chelsea, weekend ya. nanti Objektif aja. Arsenal peluangnya untuk menang lebih besar. Iya. Karena kalau ngelihat dari situasi Chelsea sekarang seperti apa, berapa pertandingan terakhir mereka bermainnya seperti apa, itu normal. Misalnya kalau gue jadi fans Arsenal juga normal untuk ngebangun vibe bisa Iya. bisa nih. Iya. Tapi ingat, God's plan. God's plan. Kan gua pengen lihat tuh tendangan-tendangan kencengnya Gyökeres. Gue pengen lihat kayak lawan Spurs bisa Maksud gak ya? lu striker baru yang paling banyak gol kan? Ya elah gak usah Tapi ya ditebelin nggak, gitu. secara ini gue ngomong fakta, gue ngomong fakta, ini bukan jinx. Berapa gol sih 15. Enggak, dia All tuh competition. 15. 10 di Apa? di Telu. Premier League. Oh iya maksudnya Joe Pedro, Iya, iya, Walter iya. Made, siapa lagi yang baru-baru? Sesko, Iya, Sesko. Sesko. Bumo, Hmm. paling tinggi gue kan. New striker kan? Iya, new Iya. striker. Boleh. Tapi itu fakta kan? Betul. Iya. Itu. Kalau gitu kok- Lawan siapa ya? Apa? Ya Golnya lawan Leeds siapa aja? banyak. Ya kan Spurs. Lawan gitu-gitu. Man United kok ada di Iya, lapangan. memang ya. Gol tabungan ya. Nggak Oh, apa-apa, iya. nggak apa-apa. Jadi kan lawan yang gitu, Iya, yang ditabung. cocok sama dia Iya. dua Dua gitu. Emang. Tapi kan orang kan mikirnya gitu. Wah, tapi kemarin gue lihat Iya, pas iya, Gyökeres ke gawang Spurs sih FIFA-esque banget sih itu. Bener. Kenceng kan, nendang kenceng. Kayak gol Thiago Waldo di FIFA lah kira-kira. Kira-kira itu. Gila. Kan nyalahin kiper dia. Itu. Ya tahu-tahu ini kan apa namanya Arsenal backnya ngasih ruang Garnacho gitu kan. Ya. Hmm. Tapi Bisa kalau ketika lawan Chelsea ini kan memiliki pemain yang cepet ya, Pedro Neto, terus juga ada pemain kesayangannya Waldo, Alessandro Garnacho, ya kan. Gua sih. Masa gua? Jadi transisi ya, bisa transisi. dengan baik. Transisi. Itu bahaya sih. Tapi Arsenal ini sulit banget untuk kebobolan dari counter attack. Jarang loh mereka kebobolan dari counter attack ya kan. 34 sama Mudrik gol sih. Iya. Mudrik udah Iya, mungkin iya. main Mudrik. Iya gak sih? Gue kaget loh itu. Gue Mudrik, rasa iya. saya juga kaget. Oh, Mudrik juga kaget. Itu gol terakhir dia di Chelsea gak sih? Enggak ya? Tapi Atau udah gol latihan pertama lagi. ya? Gua Dia lupa. latihan lagi udah. Ya kalau latihan mah latihan. Iya maksudnya maybe. Ini kan kalau misalnya lihat datanya sendiri cuma ada 3 big chances dari fast break yang Arsenal izinkan di musim ini gitu. Jadi emang sulit kalau melawan Arsenal tuh counter attack tuh Rest sulit. defense. Rest Iya, defense, iya, rest defense. Defense-nya bagus ya. Heeh. Iya, 36 pertandingan tanpa bola dari counter attack. Yoi. Kemarin Tapi tuh ya ya kalau salah passing atau nggak bisa marking kayak Terima kasih Cunha Zubimendi. tuh. Terima kasih Iya. Zubimendi. Atau blunder-blunder ya kan, counter attack enggak, tapi kehilangan Iya, bola. iya. Tapi itu yang jadi masalah menurut gue. Kalau yang terakhir kali dipakai cara buat pukul Arsenal tuh ya United itu satu blunder Mbumo sama main ini apa namanya di close proximity. Atau nggak dibikin Makanya ketarik semua iya kan? dipadatin aja sama seperti ketika Nottingham Forest nahan si Arsenal. Oh, iya. Lo padatin aja. Lo nggak ngarep untuk mencetak gol dari dari gimana cara lo main umpan ke umpan, tapi ya beneran ketika dari counter attack kan sebenarnya kalau Chelsea itu mainnya cepet-cepet kan. Ya misalnya kalau lihat pemain-pemainnya lah terlepas dari apa yang dilakukan Garnacho di lapangan suka bikin aneh, tapi dia tuh cepat larinya. Cepat larinya, tapi fans Chelsea ingetin aja kalau Garnacho main dapat bola depan Kayak gacha tuh, gawang, kayak gacha di tuh. depan gawang anggapnya lagi judi.
Tapi lagi Juve. Karena nggak tahu bisa bola ke tengah, bola ke atas, bola masuk ke gawang nggak ada yang tahu Iya. itu. Tapi itu sih memang ya kalau misalnya lawannya jadi low block, padat ya di mid block juga. Itu kan memang ya gue kayak pernah bilang juga terpancing sama Arsenal yang emang main slow tempo di beberapa game ya. Iya, Jadi ya udah enak banget bisa numpuk aja di situ. Dan kalau kita lihat dari pertemuan pertama, Caicedo sama Reece James kan sebenarnya yang coba bossing the midfield gitu. Sebelum Caicedo akhirnya nggak ada gitu. Cuma Reece James masih megang banget dan Kukurea ngantongin Saka gitu kenyataannya gitu. Sekarang itu Dan Andre Santos ya biasanya. Enggak, kalau ini misalnya Tapi lu dia suka bilang toto, Gusto Andre dia Santos ke tuh. left back, kalau Gusto ke left back, right backnya siapa? Reece James. Reece James Oh jadi Reece James default lagi, balik default gitu. balik. Oh, Andre iya. Santos. Ada satu sama Caicedo ya? Oh, Andre Santos kayak lebih attack ya? Iya gak sih? Dibanding defense. Enggak ya? Enggak, lebih defense. Sebenarnya lebih defense dari Caicedo sebenarnya. Iya. Tapi kemarin kecolongan Burnley aja tuh ya berarti. Iya, iya. Paham. Iya, ini enggak tinggal nunggu aja blunder-blunder pemain Arsenal 20 menit awal ya kan. Blunder-blunder. Kalau kemarin kan Spurs ya kan, kalau Spurs ya wajar kalau kata gua. Enggak, tapi itu Arsenal begitu. Arsenal ingat bahwa sekarang lawannya bukan Spurs yang emang strukturnya Masa berantakan. gitu? Enggak, tapi Masa enggak, gitu? Bener-bener bagus. Gue setuju. Ketika gue nonton Spurs sama Arsenal, baru 15 menit gue ngeliat, nih paling juga dibantai. Ngapain gue pemain tonton? banyak cedera, terus masih struktur nggak jelas maksud gua. Spursnya aneh mainnya lawan Arsenal kebuka, lu bunuh diri cuy. Iya kan dong. Pincang, Maksud gue Spurs gini. gua pincang. Oke, anggap kalau mau nih gol ya itu ya 2 sama, tetap akan menang Arsenal lawan Iya. Spurs ya. Tapi 4-2 Cari tatapannya gitu. bombastic side Iya eyes. pasti. Tapi kalau Chelsea beda dan jangan lupa Arsenal nih kali ini nggak punya Merino. Ini mau gimana pun nih pemain yang kelas juga. Havertz gimana Havertz? Belum tahu. Cedera. Belum. Belum Masih tahu Enggak, kabar ya? tapi Masih recover. nggak ada Merino kan dari pertandingan sebelumnya juga nggak ada Merino kan. Jadi aman-aman aja. Misalnya Nggak, yang udah Chelsea. terbukti lah. Yang sebelumnya. Yang Premier League kan 1 sama kan Merino golin kan. Tapi kan nggak bisa dipandang, nggak bisa dihitung sama dong Jer. Karena di pertandingan sebelumnya nggak ada Merino pun no problemo. No problem. Iya. Iya kan? Tapi Havertz juga nggak ada itu. Ya. Maksudnya kan Eze nih harapannya berarti kan. Kok ragu Dengan- banget sih Ragu sama banget Gyökeres? sih, Ragu banget sama Bukan Gyökeres. Gyökeres tuh bagus kalau ada yang ngoper bro. Eze. Nah itu Eze pasti Nah. dihajar kayak Sedo Nah, anjir. Eze Diinjek dia. pasti sadar posisinya di timnas Inggris terancam kalau dia nggak benar mainnya. Nggak, gue cuma nunggu apa tau gak nih. Ini kan gue siaran nih Arsenal Chelsea. Eh. Pasti Waldo udah Jerry di zoom di mukanya lah mas gitu. Menganjing. Gue udah tahu nih makanya nih pasti nih orang. Gini. Tiba-tiba box nge-post aja nge-zoom. Malah dikasih. Jerry. Gini. Sebentar, oke. Ini kan. Oh ini setengah 12. Mana setengah udah 12. ada komen-komen Bang Jerry jangan bawa Arsenal gak pernah menang gitu berapa kali. Itu sama kayak gue. Jangan. Itu sama kayak gue bawain MU MU. dulu. Kalau gue bawain Liverpool mau jadi fans Liverpool. Bang, ayo bang siaran Liverpool anjing. Tapi jangan termakan kayak gitu-gitu ya. Jangan. Walaupun saya bawain Arsenal tuh Forest dan Aston Villa bro. Yang gol menit terakhir tuh. Gini. Amit. Gini, Jerry itu kan selalu mempermasalahkan mainnya kapan. Main duluan. City duluan. Nah, kita ngelihat Liverpool lawan West Ham main ya Udah. kan ini hari Sabtu jam 10 malam. Abis itu minggu dini harinya City duluan main. Kalau City menang makin deg-degan dia. Tapi kalau City kalah pasti dia terima kasih Daniel Fark gitu kan. Iya, I love you, siapa gitu. ya? I love you. Dominic Calvert-Lewin. Bisa, tapi di Leeds kayak bisa nih kan. Di sini bisa sih kayak. Lu lihat Leeds kan dari kemarin kayak gimana Leeds. Lu lihat Leeds kemarin kayak gimana kan. Enggak. Enggak, gue Bisa, gak ada bro. komentar. Jangan gitu. Jerry, Oh yang bisa Crystal Palace ini kayak bisa. berak. Enggak. Tapi lu mesti lihat juga Jerry nih ya ketika nanti hasilnya City seperti apa, lu lihat di sosial media Jerry reaksinya seperti apa. Itu seru lagi, menyenangkan liatin dia. Terus Pokoknya kalau menang dia happy. Kalau kalah pasti pegang pala begini deh, gini-gini. Selalu kayak gitu. Atau seri. Iya, template-nya begitu Oke, template-nya. lu jujur aja ya. Gue tuh ditawarin Leeds sama City. Cuma kan maksudnya kemarin gue sempet sakit lama. Terus gue emang belum ada break lah gitu. Udah gue off deh gitu. Karena terakhir gue juga nonton City lawan Newcastle kan. Itu pas 1 sama tuh gue udah nyetok konten. Iya. Udah siap. Jujur aja gue. Wah, Udah kalau ada siap, gue di cuma studio, gue makanya. videoin itu. Makanya terus kayak udah si Rama sama Gerhan kayak udah Jen. Udah habis nih udah habis nih. Udah. Aduh Newcastle pas yang Tonali cedera tuh. Iya. Ya habis nih udah Newcastle. Kalau Tapi dia doang nih. tapi Makanya masa- gua coba nonton dari rumah aja tuh Leeds sama City, enggak siaran. Masa nggak pede sih 15 gol bang? Gyökeres. Gue pengen lihat aja. Coba tendangan kayak lawan Spurs itu mana? Coba terbukti gak di Chelsea gue pengen lihat. Aman. Tapi kalau Pengen lihat. tapi kalau ngomongin Chelsea sendiri ini Secara taktikal deh ya, secara taktikal. Chelsea Coba. 19 poin hilang ketika unggul.
ya kan. 17 poin tuh hilang di Stamford Bridge loh. 6 kartu merah. Musim ini? Ini di Emirates kan? Set piece attack bagus, 6,1 gol per 100 set piece. Tapi set piece defense-nya buruk banget. 6,5 XG conceded per 100. Tapi jujur aja ya, gue walaupun di Emirates kan biasa gue aman Emirates gitu kan. Sejak kalah sama United sih gue nggak ada gue gitu lagi gue. Enggak, tapi Arsenal kalah musim ini yang kalah di Emirates di MU doang siapa lagi? Udah. MU doang, cuman MU doang. Iya musim ini. Nggak ada. King-nya mana? Ya elah King. Nggak, makanya gue hati-hati Kak. Episode kali ini judulnya UCL kan. King masa gak ada di UCL? King apa? Tim lu pernah kalah kan di UCL? Tim gua kagak pernah kalah di UCL. Maksud Apanya? MU? Gak pernah kalah di UCL apaan? Gak pernah kalah. Oh karena lu gak main. Gue baru ngeliat juga. Enggak dong, maksud gue gini loh. Kan biasanya kalau lawan ini Chelsea misalnya PD menang ada apa kan ada pasti ini cenderung diunggulkan lah 5-5-4-5 ada pemain yang enggak ini lagi enggak main gitu kan pasti ngaruh. Tapi lawan peringkat 20 aja yang gue bilang Wolves doang. Iya. Kayak enggak ada peluang kalah enggak sih harusnya? Gitu, ya nggak ada kalah sih, cuma seri. Dia Jadi gue udah hati-hati banget. Kayak orang tuh pas gue sakit mention mana Wolves doang. Ya nggak masuk, takut gitu. Gua kena. Udah 2-0. Itu juga kan di YouTube tuh komen tuh. Iya. Takut katanya gue orang sakit gue mau mati. Waduh bilang. Sampai udah. Tapi kalau ngelihat ini kan ada kemarin tadi gue udah lihat tuh ada data bahwa the hardest fixtures di Premier League sekarang tuh paling tinggi tuh siapa? Kalau nggak salah Chelsea sisa laga maksudnya. Sisa laga. Chelsea itu salah satu tim yang memiliki jadwal paling sulit. Bentar ya, tadi gue dengar. Cuma ini ya, Chelsea ini bisa dibilang salah satu tim yang title decider juga nih. Nah. Karena masih lawan Arsenal dan City gitu. Dan punya potensi membuat kepleset salah satu di antara keduanya. Atau dua-duanya. Iya, setahu gue tuh yang pertama tuh si Chelsea deh. Karena Chelsea lumayan berat. Arsenal tuh di tengah-tengah. Gitu nih. Iya, masih nih, ada beberapa laga. Tapi tinggal beberapa game doang di luar London di Premier League musim ini. Nih, Opta, yang paling berat di 6 pertandingan ke depan ya. Yang paling berat itu adalah Aston Villa, Sunderland, West Ham, Wolves, Leeds, Spurs, Burnley, Brighton, Everton, Bournemouth, Arsenal, Chelsea di bawahnya Arsenal. Yang paling gampang itu adalah Liverpool, City sama MU. But this is Premier League. We're gonna say like it's an easy fixture. Mane Wolves susah lawan Wolves. Bodoh. Nggak susah sih, bodoh sendiri aja. Ini 6 laga ke depan. Oh, berapa laga lagi sih Premier League? Masih 12. Tapi ini ya, kita ngomongin taktikal lah. Ya, terutama Chelsea tadi kita bahas Arsenal. Chelsea ini kan punya pressing yang agresif, yang membuat juga mereka prone to cards, gitu. Ini bahaya banget nih, suka ada kuning, merah gitu kan, banyak banget gitu. Ada tactical foul tapi nggak dikit juga reckless foul sebenarnya. Sebenarnya itu ini ya, gua ngeliatnya kayak Shadow 8 loh. Kayak yang dibilang Madrid, yang dibilang Nabil itu mungkin karena kekurangan sosok banyak leader ya. Jadi banyak yang kurang bisa nenangin dia, walaupun sebenarnya Reece James tuh gue lihat secara kualitas captaincy itu ya lumayan lah yang terbaik dari apa yang ada gitu. Cuman kalau emang ngelihat track back ya dari eranya Maresca sampai sekarang eranya si Rosenior itu emang ciri agresif itu ada gitu. Bahkan yang sering dibahas orang belakangan kan ketika dulu Enzo Maresca 3-2-5 untuk nyerang gitu ya, dan menghadapi lawan yang pakai 5 back mereka kerepotan. Sekarang tuh Rosenior kalau menghadapin yang kayak gitu ya udah gue taruh aja satu lagi pemainnya 3-1-6 gitu segala macam. Nah itu agresivitas itu ada gitu. Ya tinggal lihat aja kalau menghadapi Arsenal yang seperti kita tahu gitu ya, ada pemain-pemain yang dalam tanda kutip bandel kayak Gabriel gitu kan, kalau lo dikadal-kadalin dan lo kepancing kan ya bisa aja gitu. Iya, cuma sebenarnya dari Chelsea yang mainnya agresif kita bisa bilang ya, itu lebih justru menguntungkan Arsenal apa enggak? Apa mendingan Chelsea mengurangi agresivitas supaya Arsenal juga bingung atau gimana? Kalau Chelsea mengurangi agresivitas mah ngasih makanan empuk buat Arsenal. Kalau menurut memang harus pressing agresif. Tapi Chelsea kalau lawan tim low block dia kebingungan sendiri. Iya. Better ketemu tim lawan Arsenal. Dia akan nunggu. Iya. Reece James itu punya long ball yang bagus. Bener. Crossing dia bagus. Jadi kalau ketika di counter attack Arsenal tuh mesti hati-hati karena yang tadi gue bilang Chelsea itu ketika di pemain counter attack itu lumayan berbahaya. Akan tetapi ujung-ujungnya lagi adalah individual brilliance seperti apa. Kayak gitu. Tapi masuk aneh tuh kalau Arsenal Chelsea tuh ada 6-0,
ada kartu merah salah orang, Itu nih sih. ada dibobol set piece sama Caloba benjol. Gitu maksudnya ada aneh gitu maksudnya. Sabun Caloba Oh, benjol. gue pikir kan pertemuan sebelumnya tuh jebolan Pedro Neto yang dari Iya, ada iya, space iya, kosong iya, tuh, iya, ya kan? iya, iya. Oh, itu bisa ditutup. Tiba-tiba Garnacho nyetak 2 gol. Wingnya bisa ditahan, kebobolannya set piece gitu maksudnya nggak terduga sih Iya fixersnya. makanya gue bilang Iya kan? kalau pertanyaannya adalah apakah sebaiknya si Chelsea tidak agresif karena takut kartu merah, ya sebaiknya jangan. Jangan bener, tinggal Tinggal kontrol aja, kontrol kontrol aja. agresivitas aja. Karena gitu. menurut gua Chelsea harus main agresif karena harusnya mereka tahu Arsenal dari 2 laga belakangan, 2 laga terakhir berarti Wolverhampton sama Spurs, mereka sering ngelakuin blunder. Ya. Nah dari situ Kalau di itu pressing. bisa dimana. Ya, makanya kan. Kalau di pressing. Yes. Asal ada struktur yang jelas. Iya. Kan Spurs nggak ada. Iya. Emang iya. Karena masih aja. Cuma Bully kalau Spurs gua mulu. ini makanya nggak tahu. Kalau menurut gua nanti penentu Arsenal Chelsea itu adalah how they boss the midfield. Memang. Kalau yang jadi pembeda nih antara misalnya Caicedo dan Reece James yang invert atau mungkin Declan dan Zubimendi gitu. Iya. Apa? Nggak ada, udah nggak ada. Jadi Caicedo dan Andre Santos aja. Nih, Karena invert. Oh ya Enzo bisa. tapi gue mau kasih Oke. ngasih Masih. hiburan buat Jerry. Ini artikel dari di analis ya, ini dari Opta ngambilnya 23 Februari 2006, 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Who will win the Premier League Ah. musim ini? Super komputer Opta udah bilang Arsenal bro. Super komputer tiap weekend waktu Arsenal itu. tuh Tiap udah satu weekend tuh. sebelum kalah dari Arsenal. MU tiap weekend gitu. Arsenal, City, Aston Villa, Liverpool, Man United, Chelsea sama Brentford tuh 7 besar. Enggak tuh. valid. Gua bilang MU kan peringkat 3. Wis. Analisa gue lebih valid. Mungkin banget. Gak ada yang tahu dong. Aston Villa Kan out. bisa percaya Nah. sama gua. Aston Villa keluar. Jangan percaya sama dengerin, gua. jangan. Overrated Emery itu, sumpah. Jangan Iya, dengerin. gua overrated Emery itu Aston overrated. Stop lah Keluar. guys. Come on. Overrated Oke. tuh orang. Oke, jangan pikirin karena kita masih percaya jalan Tuhan. Tapi- Ini komputer. Dia orang. Tapi Ini Do ya, agamis nih dia kan Nirwana. gue maunya udah 5 besar lolos saya semua UCL musim depan Aston Villa yang keluar kan. Iya. Misalnya di peringkat 6. Tapi feeling gue Aston Villa 5. Ada satu yang Ya, keluar. kok enggak, gue intinya Antara Liverpool, Chelsea, United. gue ngerasa Aston Villa gak mungkin peringkat 3. Iya ya. Oh enggak, ini posisinya. Kata gue 5. Posisinya ternyata adalah Arsenal, City, Aston Villa, Man United, Chelsea, Liverpool. Oh. Liverpool yang keluar. Bohong. Super komputer. Gila. Tapi jangan percaya. Padahal Jangan Liverpool percaya. tadi Jangan percaya. gampang. Oh Percaya enggak, Allah. ini Guys. posisi sekarang. Tapi kalau dipencet Oh. winnernya, tak. Menurut Super Komputer Opta, Arsenal pertama, City kedua, Villa ketiga, Liverpool keempat, Man United kelima, Chelsea keenam. Percaya Tuhan. Ya, udah jangan mikir Ntar, gitu. Tuhan. Ntar Spurs, enggak degradasi, alhamdulillah. Iya. Tapi urutan 16. Yes. Contohnya ada 1 ini udah apa musim lalu. Ya, dan selain Arsenal Chelsea ada big match juga. Ini sebenarnya big match secara peringkat ya. Antara Roma lawan Juventus Senin jam 2.45 dan juga Dortmund Bayern. Setelah hancur ya dia Dortmund, apakah bisa comeback di Bundesliga? Minggu setengah 1 ada Barca Villarreal juga. Ini kenapa seru sebenarnya peringkat 1 dan 3. Dan saya yakin ada Waldo Verhakim yang head watch game ini. Sabtu jam 10 ya. Dia Dan Leeds United menentukan juga Marseille dan Lyon. Nomor 1 tuh Lens ya ternyata sekarang. Lens. Iya, Lens. Lens ya, bukan PSG, gila ya. Lens. Dan ada Florian update Tofang. Kanjuruhan. Ya ada Kanjuruhan, manajemen Arema. Mic dong, di mic dong. Gua lupa. Mana nih? Manajemen Arema bilang nih telah memenuhi kebutuhan tim dengan belanja besar di bursa transfer, tapi Stadion Kanjuruhan sepi terus. Iya. Itu karena harganya dimahalin ya. Sebenarnya stadionnya itu. Terus game Arema Yusrinal Fitriadi ini bilang, banyak yang sudah kami lakukan buat kalian. Ini buat Arema. Sekarang ayolah ikut bantu finansial klub juga. Aku gak mau komen Aduh, apa-apa. no comment kita hanya tersenyum dan mendoakan semoga lancar-lancar puasanya semuanya. Amin. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Semoga kita semua bisa menahan emosi akan apapun hasil yang terjadi dan semoga bahagia. Ini kenapa itu? Dan apa? W. Itu apa? W buat Madrid. Madrid Iyalah. apa? Lawan Celta Vigo sama gue. Iya. Alah. Ya.